Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kiai Haji Mujib Rohmat selaku Ketua DPR RI Komisi 10. Kepada Bapak Mujib dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Hadratal mukarramin, para kiai, para ustadz ustadzah, para dewan guru, para sepuh bini sepuh, wabil khusus akhinal mukarram Bapak Kiai Haji Nurul Huda, Bapak Camat Limbangan, Kepala Sekolah SMP, SMA dan apa istilahnya pengasuh pondok pesantren, juga kepala pondok pesantren yang saya hormati, para wali murid, wali santri yang datang pada pagi hari ini, yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wabil khusus kepada anak-anakku sekalian, para santri, santriwan dan santriwati, dan khususnya lagi yang hari ini khatam Jurumiyah, khatam Amriti, khatam Alfiyah, dan khatam Al-Quran. Moga-moga bermanfaat untuk anak-anakku sekalian, manfaat bagi keluarganya, manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya ikut diundang oleh Bapak Kiai untuk hadir bersilaturahim, bertemu dengan para santri dan juga wali muridnya serta dewan guru Pondok Pesantren Takhasus Al-Quran Hidayatul Mubtadiin. Saya merasa bersyukur karena hari ini insya Allah silaturahmi ini akan membawa manfaat buat saya. Juga moga-moga sharing pengalaman yang mungkin saya miliki itu juga moga-moga bermanfaat untuk anak-anakku sekalian dan juga untuk orang tuanya. Saya mohon maaf karena habis ini ada acara lagi di Ungaran. Karena itu Pak Kiai ngasih kesempatan untuk bicara duluan dan nanti diperbolehkan untuk pamit meninggalkan acara ini tidak sampai rampung. Bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para alim dan para santri yang saya hormati, saya punya pengalaman khusus hubungan dengan Pak Kiai. Saya kebetulan
anggota DPR RI, bidangnya pendidikan, dan saya asalnya dari Kaliwungu. Suatu ketika saya ingin membagikan beasiswa dan ingin membagikan bantuan untuk sekolah-sekolah, terutama sekolah SMP, SMA, SMK, juga perguruan tinggi. Lalu saya ketemu di Kendal, tertulis waktu itu SMP Takhasus Al-Quran. Lalu saya tertarik, terketuk hati saya karena ada istilah Takhasus Al-Quran. Lalu kemudian saya cari alamatnya dan saya kirimi beasiswa untuk anak-anak SMP-nya. Belum tahu siapa pemilik pondok pesantrennya. Yang kedua, alhamdulillah kalau nggak salah saya bantu untuk pembangunan ini dulu untuk laboratorium. Alhamdulillah jadi 2 kelas kalau tidak salah. Itu belum kenal siapa sohibul ma'hadnya, siapa pengasuh pondok pesantrennya. Setelah bantuan nyampe semua ke sini, saya ingin monitor apakah sudah mulai dibangun atau belum. Lalu saya datang ke sini, begitu di depan sana ketemu dengan nama pondok pesantren ini, yaitu Hidayatul Mubtadiin. Saya kaget, loh kok namanya Hidayatul Mubtadiin, kok namanya sama dengan pesantren waktu saya dulu mondok, yaitu di Lirboyo. Ketemu dengan kepala sekolahnya, saya tanya, ini siapa pengasuhnya? Pak Kiai Nurul Huda. Ada nomor teleponnya? Ada. Lalu saya telepon beliau. Waktu saya telepon beliau, Pak Kiai, Assalamualaikum, saya perkenalkan diri, saya Pak Mujib Rahmat. Pak Kiai manggil saya, "Nggih, Pak Kiai Mujib," gitu. Kaget saya. Loh kok Pak Kiainya manggil saya Kiai? Loh kok jenengan manggil saya Kiai, kok jenengan kenal kula? Ya nggih kenal banget sama Pak Mujib karena saya adik kelas Pak Mujib waktu di Lirboyo. Jadi ternyata ada alaqoh, ada hubungan batiniah, mungkin juga alaqatul ilmi, sama-sama dari pondok pesantren Lirboyo nyambung. Dan alhamdulillah sama-sama pondok pesantrennya ngafal Quran, dan alhamdulillah saya juga ngafal Al-Quran. Jadi karena itu ada alaqoh batiniah antara saya dengan Pak Kiai Nurul Huda ini, dengan pondok pesantren Takhasus Al-Quran. Karena itu saya lebih semangat lagi untuk terus membantu pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin, terutama adalah beasiswa buat anak-anak sekalian. Moga-moga terus sampai kapanpun, selama saya masih jadi anggota DPR RI, insya Allah Hidayatul Mubtadiin saya ikut memantau dan ikut mendampinginya. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga beasiswanya juga semakin tahun semakin bisa mendapatkan tambahan. Setuju mboten? Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kepada orang tua jenengan harus bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena jenengan nitipke anak di pondok pesantren. Di pondok pesantren itu ada 2 pulau yang sekaligus dilampaui. Yang pertama adalah jenengan mondokke anak ning pesantren ini, anak-anak jenengan insya Allah akan dididik menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang pinter beribadah. Insya Allah akan dicetak anak-anak yang berakhlakul karimah, dan insya Allah akan diajari untuk memiliki karakter sebagai orang Islam yang baik, sekaligus sebagai warga negara yang baik.
Itu karakter di pondok pesantren. Yang kedua, jenengan nitipke anak-anak jenengan sekolahnya di SMP, di SMA, itu berarti anak-anak jenengan akan diajari, dikasih ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, hebatnya pesantren bukan hanya dididik, bukan hanya diajar, tapi juga dikasih contoh uswatun hasanah oleh kiainya. Nyaris tiap pagi saya selalu di WA sama Pak Kiai yang sedang tahajud, dilanjutkan wiridan, dilanjutkan sholat berjamaah, dilanjutkan dengan ngaji, dilanjutkan dengan duha, dan dilanjutkan dengan belajar. Luar biasa. Karena itu jenengan sebagai orang tua itu tentu harus bersyukur ada pesantren yang bisa dititipi putra putri jenengan, insya Allah akan hidup menjadi anak yang sehat secara lahir dan batin. Insya Allah akan dididik menjadi anak yang soleh, solihun li nafsihi wa solihun li ghairihi wa solihun listimaihi. Dia akan menjadi anak yang baik untuk dirinya sendiri, anak yang baik untuk keluarganya, anak baik yang baik untuk masyarakatnya. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, jenengan juga akan anak-anak jenengan akan dididik sebagai orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, orang yang punya ilmu dan orang yang beriman, bertakwa dan soleh. Insya Allah, Allah berjanji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau Pak Kiai Nuril itu mungkin maknanya yarfa alladzina amanu minkum, Gusti Allah itu akan mengangkat apa? Mengangkat ad-darajat, derajatnya sopo. Pertama, alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh. Tapi Qur'annya tidak bilang hanya sampai sini. Qur'annya dilanjutkan walladzina utul ilma, dan orang yang punya ilmu, orang yang pinter, orang yang cerdas. Ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah nek pengin derajate mulya, jenengan pengin derajate mulya napa mboten? Donya akhirat napa mboten? Insya Allah. Siapa itu yang diangkat derajatnya sama Gusti Allah? Alladzina amanu minkum, orang yang beriman, yang bertakwa, orang yang soleh. Tapi tidak satu tok, dilanjutkan walladzina utul ilma, dan orang yang punya ilmu. Itu berarti nek pengin derajate mulya, maka pilarnya, ini istilahnya Pak Febi ini, itu pilarnya dua. Pertama pilarnya adalah iman dan takwa, berarti soleh. Pilar yang kedua adalah ilmu. Nek dia hanya soleh saja, mohon maaf sekali, tapi tidak sekolah dan sebagainya, enggak di pesantren dan sebagainya. Kalau rumah ini tiangnya cuma satu miring, napa mboten Pak? Miring. Makanya walladzina utul ilma, Gusti Allah ngasih tahu lagi, harus juga kalau mau berderajatnya mulia, selain iman juga berilmu. Nah, di pondok pesantren dua-duanya ini menjadi tujuan dari pondok pesantren tadi, membangun anak-anak yang berkarakter yang mulia, yang berakhlakul karimah, anak-anak yang soleh, sekaligus anak-anak yang pinter, anak-anak yang berilmu. Karena itu moga-moga dongake putra putri jenengan menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang berilmu. Kalau berilmu itu berarti
nggak cukup Pak, kok kemudian diputus hanya jadi SMA saja, diputus aliyah saja. Saya mau tanya jenengan, kira-kira Bapak Ibu sekalian pengen nggak anaknya jadi guru? Pengen mboten Bu? Kalau saya nggak pengen, saya pengennya Pak Kiai anak-anak ini jadi dosen. Bukan hanya jadi guru. Artinya kalau jadi dosen, nek jadi guru itu wajib S1. Kalau dosen minimal S2. Pengen nggak putra putri jenengan jadi dosen Pak? Pengen sekolahnya sampai S2 apa mboten Pak? Ibu-ibu sekalian, pengen apa mboten? Pengen, nek pengen janji sama Pak Kiai jangan sampai begitu lulus SMA terus langsung dikawinin. Gini apa mboten? Jangan-jangan harus dilamar. Dereng nggih? Dilanjutkan apa mboten? Dilanjutkan untuk kuliah lagi insya Allah. Nanti kalau soal kuliahnya larang nanti bicara dengan Pak Mujib, kira-kira bagaimana caranya mendapatkan beasiswa bisa kuliah. Setuju apa mboten? Ngoten. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, nah sekarang pada anak-anakku sekalian, alhamdulillah jenengan harus bersyukur betul. Jenengan nisbate ini kan datang dari desa-desa ya Pak Kiai. Kira-kira jenengan ceko wong desa apa ora sih? Wong desa, nggak usah ngomong wajahnya sudah kelihatan. Podo karo aku wong desa wong Kaliwungu. Ya, wong desa itu hebat Pak. Orang desa itu higienis Pak Febi. Kalau orang desa itu higienis, insya Allah makanannya halalan thayyiban. Yang dimakan insya Allah oleh bapaknya, yang para petani dan sebagainya pedagang, insya Allah halalan thayyiban. Karena yang dimakan halalan thayyiban, anak-anaknya juga tumbuh anak-anak yang insya Allah bersih, tidak terkontaminasi oleh yang lain-lain. Sudah anak yang bersih, ini masih menjadi batu biasa, batu kali biasa. Tapi setelah dititipkan ke pondok pesantren, di sini diproses di pendidikan, diasah sama para guru, para kiai, para ustadz, para ustadzah, itu akan diproses insya Allah keluar dari pondok pesantren akan menjadi batu-batu mulia, bukan menjadi batu biasa. Karena itu anak-anakku sekalian, disyukuri jenengan di pondok pesantren ini. Yang kedua, di pondok pesantren itu diajari untuk mandiri. Pagi-pagi atus dewe, noto pakaian dewe, ibadah dewe, makan juga dewe. Saya nggak tahu kalau di sini makan masak nopo tinggal makan Kiai. Tinggal makan, alhamdulillah, syukuri. Kalau Pak Kiai dulu dengan saya masak dulu, baru kemudian bisa dimakan. Alhamdulillah, itu kepribadian jenengan, kemandirian jenengan, anak-anakku sekalian sudah dilatih di sini. Habis itu masuk diajari sama Pak Kiai, dicontohin bagaimana sholat tahajudnya, sholat hajatnya, diajarin bagaimana wiridannya, diajarin bagaimana membaca kitab dan sebagainya. Alhamdulillah tadi saya dengar sudah pada hafal jurumiyah. Terima kasih bapak-bapak sekalian, anak-anak jenengan syukuri sudah hafal jurumiyah, ada hafal amriti, hafal alfiyah, hafal Al-Quran. Insya Allah semuanya itu waktu kecil saya juga ikut ngafal itu. Dulu masih ingat di kepala saya al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wati wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun summa harfun ja'alimana. Insyaallah dulu masih hafal. Dulu waktu di Lirboyo kalau apa namanya alfiyah juga insyaallah dulu hafal. Dulu angkres-angkresan sama Pak Kiai. Saya dulu alhamdulillah hafal alfiyahnya dari depan ke belakang, dari belakang ke depan saya juga hafal.
Habis itu juga hafal lagi namanya Alhamdulillahilladzi qad akhrajana nataijal fikri li arbabil hijah. Itu dulu mantek saya alhamdulillah juga hafal. Kemudian saya ke Jakarta, saya disuruh untuk ngafal Quran sambil kuliah. Alhamdulillah saya juga rampung khatam 30 juz. Itu sama dengan anak-anakku sekalian. Alhamdulillah. Lalu berkat itu alhamdulillah hari ini saya jadi anggota DPR RI baru 5 periode. Sebelumnya saya jadi guru, saya jadi dosen. Sebentar jadi dosen hanya 14 tahun di Jakarta, alhamdulillah. Kemudian barokah dari pesantren seperti ini. Berarti Pak Mujib pinter? Enggak tahu. Berarti Pak Mujib cerdas? Tidak, saya enggak ngerti cerdas itu apa. Berarti Pak Mujib hebat? Enggak, saya enggak ngerti saya hebat apa. Tapi kalau ditanya Pak Mujib dulu rajin waktu belajar, insya Allah yes. Ini yang biasa diajarkan Pak Kiai, itu ada ungkapan kecil tapi luar biasa, manjada wajada. Sing wonge tenanan, sing mempeng insya Allah akan memperoleh hasil yang maksimal. Nah jenengan alhamdulillah sudah maksimal, lumayan. Amriti sudah hafal, Jurumiyah sudah hafal, Alfiyah sudah hafal, dan adik-adik sekalian yang ngafal Quran alhamdulillah juga sudah hafal, seperti putra-putrinya Pak Kiai juga pada hafal Al-Quran alhamdulillah. Karena itu jenengan insya Allah insya Allah barokah, insya Allah manfaat. Yang terakhir, saya di Komisi 10. Salah satu bidangnya adalah memberikan beasiswa. Tahun ini saya memberikan beasiswa sekitar 24.000 beasiswa. Mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Perguruan tingginya sekitar 1.000 anak mahasiswa, SD-nya sekitar 14.000, SMP-nya sekitar 5.500, SMK dan SMA-nya adalah sekitar 4.500. Kok Pak Mujib nggak nyebut MI? Karena saya bidangnya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan bidangnya Kementerian Agama. Saya nggak bisa ikut bantu untuk MI, MTS, dan Aliyah. Juga nggak bisa bantu anak-anak di UIN, karena itu berada di bawah koordinasi dari Kementerian Agama. Kalau saya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anak-anakku sekalian yang SMA, insya Allah sekarang ini banyak perguruan tinggi Kiai yang sudah memberikan beasiswa full pada anak-anak yang sudah hafal Al-Quran. Undip juga membuka jalur itu, UNES juga membuka jalur itu, beberapa perguruan tinggi yang lain juga membuka itu. Insya Allah anak-anakku sekalian yang hafal Al-Quran moga-moga mendapatkan beasiswa. Dan insya Allah kalau ada yang ingin mendapatkan beasiswa, silahkan nanti berhubungan dengan Pak Kiai, nanti bisa berhubungan dengan tenaga ahli saya. Mas Junedi di mana tadi? Oh ya, itu Mas Junedi di belakang sana, ini yang ngurusi beasiswa. Mas Junedi ini dosen Universitas Wahid Hasyim, jadi bisa membantu adik-adik sekalian. Kapan-kapan nanti ke sini Jun, ngasih bimbingan buat para anak-anak yang sudah kelas 3 SMA yang pingin mendapatkan beasiswa, nanti dibimbing piye carane bisa mendapatkan beasiswa. Jenengan butuh napa mboten? Berapa Pak Mujib dapatnya?
Kalau SD dapatnya hanya setahun 450.000. Untuk di Kendal saya bagikan 8.000 beasiswa untuk SD. Semarang saya kasih cuma 2.000, Salatiga 2.000 dan Ungaran 2.000. Tapi untuk Kendal 8.000. Untuk tahun depan insya Allah saya akan naikkan, moga-moga untuk Kendal SD-nya bisa sampai 12.000. Kemudian SMP into E piro Pak Mujib? Into E 750.000 per tahun. SMA-nya dapat berapa Pak Mujib? Dapatnya 1 juta. Lumayan apa mboten Bu? SMK dapatnya 1 juta. Nek mahasiswa pinten? Nek mahasiswa rata-rata per bulan kira-kira dapatnya per bulan, bukan per tahun. Per bulan kira-kira 1.400.000. Lumayan apa mboten? Kuliahnya bisa gratis, kemudian anak-anak mahasiswanya bisa ngantongi duit sekitar 900 per bulannya. Lumayan apa mboten? Niku 900 buat apa? Buat membantu mahasiswa. Buat apa itu? Silakan buat beli buku boleh, nambah-nambah untuk kos-kosan boleh, untuk beli apa namanya ini bensin boleh, buat makan juga boleh, buat beli nasi kucing juga boleh. Jadi itu adalah untuk anak-anak sendiri. Lalu berapa lama dapatnya kalau mahasiswa? Begitu 1 tahun pertama sudah dapat, insya Allah dapat terus sampai akhir tahun, sampai jadi sarjana, asal nilainya jangan jeblok. Moga-moga nilainya bagus-bagus. Kalau dari takhasus Al-Quran, karena sudah biasa ngafal Quran, insya Allah yang lain-lain juga nilainya bisa lebih bagus lagi. Saya kira itu saya ikut memberikan apresiasi kepada pimpinan pondok pesantren, kepada para pimpinan SMP dan SMA, para guru, para dewan pendidikan yang ikut membantu proses pendidikan jenengan semuanya. Dan sekali lagi selamat buat anak-anakku sekalian yang hari ini akhirus sanah untuk madrasahnya dan untuk SMP SMA-nya pada saat yang lain. Moga-moga ilmunya bermanfaat, insya Allah jenengan bisa melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi lagi dan bisa juga menjadi kiai seperti Pak Kiai Nuril Huda ini. Matur suwun, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya juga mohon pamit. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.